Shalom pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara apa yang saya lakukan, saudaraku? Ketika saya melakukan semuanya itu, saudara harus mengerti satu hal. Dalam kehidupan ini, saudaraku, saudara akan terus dipertentangkan antara kebenaran dan janji firman Tuhan dengan fakta yang saudara hadapi sehari-hari. Oh yes, akan ada waktu-waktu di mana imanmu goyang. Akan ada waktu-waktu perkataan yang muncul di telingamu, fakta yang kau lihat dengan matamu, apa yang terjadi di sekelilingmu. Seolah-olah engkau bertanya-tanya, is the word of God, apakah memang firman itu benar? Apakah memang firman itu bisa dipegang? Apakah janji itu real? Atau itu hanya perkataan pendeta saja? Atau itu hanya terjadi masa lalu saja? Kalau saudara lihat apa yang saya lakukan, saudara, every single morning, saya perkatakan itu. Saya perkatakan itu. Aku hidup bukan oleh perasaan aku, hidup bukan oleh pikiran aku, hidup bukan oleh apa yang aku lihat. Aku hidup oleh iman. Apa yang terjadi di sekelilingmu, saudaraku, tidak berhak membuktikan bahwa firman itu salah. Langit dan bumi boleh berlalu, firman tinggal tetap. Selamanya dia ya dan amin. Sekali dia berjanji harus terjadi atas hidupmu. Oh, saya nggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Saya nggak dengar teriakan yang paling meriah dari tempat ini. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Bulan ini saudaraku kita masuk seri firman Tuhan yang baru. Ada yang masih ingat apa? Apa saudara? Ada yang ingat? Yes. Miracle for inner healing saudaraku. Kita semua tahu kan, kita percaya yang mau Tuhan kerjakan itu total restoration. Yang mau Tuhan kerjakan Pak bukan satu area. Bukan dua area. When he restore you fully. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudaraku, engkau diperdamaikan. Rohmu diperdamaikan dengan Allah. You are no more a slave. Engkau bukan lagi budak atas dosa. Engkau ganti status. Engkau ganti status jadi anak-anaknya Allah yang maha tinggi. Itu statusmu. Ketika kau terima Yesus, disitulah engkau sadari posisimu dan berdiri di atas dasar posisimu. Jangan pernah izinkan iblis berkata sebaliknya atau apapun juga saudaraku. Memberi semua bukti apapun di depan matamu, it's nonsense. Iblis boleh kasih bukti apapun, go ahead. Bukti itu tidak pernah membuktikan bahwa firman-Nya salah. Itu sebabnya saudaraku, ketika kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, rohmu direstorasi. Tapi yang Tuhan ingin kerjakan gak sampai di situ. Bukan hanya roh yang dia restorasi, karena manusia itu roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuhmu dia restorasi. Oh jangan pernah mau terima perkataan kalau sakit itu dari Tuhan. Siapa bilang sakit dari Tuhan saudara? Yang dia ingin life in abundance, health in abundance, joy in abundance, peace in abundance. Itu yang dia inginkan dalam kehidupanmu. Tangkap, terima yang itu saudaraku. Hanya pencuri yang datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhanmu tidak pernah mencuri dari hidupmu. Dia selalu memberi. Yang ada dia selalu memberi. Dia hanya selalu memberi. Kalau ada yang mencuri dari hidupmu, jangan mau saudaraku. Ambil kembali apa yang jadi milikmu. Itu hakmu. Tetap pegang firman, ambil kembali apa yang jadi hakmu. Beberapa waktu yang lalu seorang anak muda, saudaraku, belum lama datang ke gereja kita. Dia bergereja di salah satu gereja kita, saudaraku. Ketika dia dengar firman Tuhan seperti ini, tumben-tumben saudaraku, biasanya Pak Obaja itu mendoakan, dia bercerita di kesaksiannya, seringkali untuk penyakit jantung, penyakit apa, saudara, tiba-tiba Pastor Obaja berkata, lever disembuhkan. Pada saat Pastor Obaja berkata seperti itu, saudaraku, dia tangkap itu. Tahukah saudara bahwa yang menyembuhkan bukan manusia? Halo, saya bukan dokter saudara. Saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi ada Allah di atas segala Allah. Bukan saja dia menyembuhkan. Bahkan yang sudah rusak aja dia sanggup untuk gantikan. Ketika anak muda ini mendengar perkataan dari Pastor Obaja, lever disembuhkan, saat itu juga Roh Kudus berbisik di telinganya. Papamu, papamu. Dia kaget saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tiba-tiba dia merasa saudaraku seperti tersengat listrik saudaraku. Kalau orang Jawa bilang merinding saudara. Dari ujung kepala dia bercerita rasanya seperti ada aliran listrik itu mengalir turun, dan saat itu juga dia terima dengan iman, tidak perlu penjelasan saudara. Iman itu tidak perlu penjelasan. Iman tidak perlu bukti. Iman itu bukti.
Saya ulang saudaraku, iman tidak perlu penjelasanmu. Iman tidak perlu bukti, karena imanlah buktinya. Baca Ibrani 11 ayat 11 saudaraku. Imanlah buktinya. Dari situ anak ini pegang saudaraku, 2 hari kemudian dia telepon papanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Biasanya dia telepon papanya, Bu, papanya ini posisi kena sakit lever, Bu, kondisinya itu lemah sekali. Setiap ditelepon suaranya itu sangat lemah sekali. Tapi hari itu saudara, ketika anak ini telepon papanya, dia sangat terkejut. Papanya menjawab dengan suara yang lantang, dengan bersemangat dia bertanya anak ini, apa yang terjadi kepada papa? Papanya berkata, I don't know, saya nggak tahu, tapi tubuhku ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dari tubuhku, dia berkata saudaraku. Dan anak ini bertanya, Pak, kapan tepatnya papa merasa begitu? Papa ini berhenti sebentar saudaraku, dia ingat-ingat, dia berkata, seingatku, dimulai dari hari Minggu kemarin, ada sesuatu yang aku tidak tahu apa. Di tubuhku ini tiba-tiba tubuhku ini berbeda. Anaknya katakan, Pak, cek, periksa. Kondisi papa, dibawa ke Kucing saudaraku Malaysia, dinyatakan sembuh total dari levernya saudara. Ketika Tuhan mengerjakan, dia kerjakan sempurna. Mujizatnya bukan hanya untuk satu aspek, tapi sempurna. Seorang bapak saudaraku, maaf, dari kepercayaan yang lain saudara. Bapak ini sehari-hari kerja sebagai ojek online. Di satu kota yang tidak terlalu besar seperti Jakarta ini, saudaraku, penghasilannya nggak seberapa. Sejak dari pagi dia sudah keluar, dia berkata tidak ada satupun orderan masuk, saudara. Satu ketika, saudaraku, di tengah siang hari, saudara, muncul satu orderan. Dia diminta untuk menjemput, saudara. Dan destinasi tujuannya adalah keluarga Allah. Lalu dia datang ke gereja, dia jemput, saudaraku, dia jemput anak muda ini, dia menyebutnya dalam kesaksiannya sebagai anak kecil, saya nggak tahu berapa usia pastinya, saudara. Dia jemput anak ini, lalu dia taruh, dia berhenti, saudaraku, diantar ke gereja keluarga Allah. Sampai selesai, seharusnya dia hanya bayar 10.000, saudara. Anak ini kasih 20.000. Bapak ini bilang, saya nggak punya kembalian. Dari tadi belum ada orderan. Udah deh, saya nggak ada kembalian, udah deh, ambil aja. Nggak usah bayar, cuman 10.000 juga anyway. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu saja, kamu bisa bayar. Alih-alih anak ini kasih 20.000 saudaraku, diambil 20.000-nya, diganti 20.000, dikasih 50.000 saudaraku. Bapak ini bingung, loh 20.000 tadi nggak ada kembalian, kok sekarang dikasih 50.000. Anak ini katakan, ambil aja Pak. Bapak ini tersentuh saudara. Karena sejak pagi dia nggak mendapatkan orderan sama sekali. Dia ambil 50.000 ini saudaraku, dengan 50.000 ini dia bisa beli bensin. Dengan 50.000 ini lumayan dia bisa dapat modal Pak, dia jalan lagi. Dia maju lagi saudaraku, dia isi kembali dengan bensin dia bisa lanjut saudara. Lucunya lagi setelah itu saudaraku, dia dapat satu orderan lagi. Dia lihat dari orderannya cukup besar saudara, angkanya 150.000. Bagi dia itu cukup besar. Ternyata orderannya adalah mengantar barang satu box paket Pak ke Klaten. Jadi dia dapat 150.000, dari situ dia ambil saudara. Lucunya saudara, paket dia antarkan selesai, sekali lagi dari orang yang menerima paket memberi dia tip 50.000. Dia bingung, kenapa ini hari ini orang-orang berbaik hati kepada aku gitu. Lalu dia renung-renungkan, setelah selesai itu saudaraku, kembali sekali lagi saudara. Dia antarkan dari orang tadi pergi ke satu tempat, dia antarkan orang yang terima paket itu pergi ke satu tempat, dia drop saudara, bukannya dia disuruh pulang, diajak makan saudara. Selesai diajak makan, dikasih 100.000 saudara. Dia tuh bingung, di perjalanan dia merenungkan, siapa ini, kenapa semua orang baik? Dan satu kesamaan yang dia temukan, dia penasaran saudara, dia tanya, itu paketnya itu apa yang ada di dalam box? Kok aku dikasih tip yang begitu mahal, 50.000, 100.000, itu memangnya isinya apa paketnya di dalam box? Ternyata dia mendapati jawaban, adalah paket kiriman untuk anak-anak sekolah minggu, gereja keluarga Allah di Klaten saudaraku. Dari situ dia tambah bingung saudara. Semua yang dia jumpai semua berbaik hati, dia mengambil satu kesimpulan. Mereka semua orang Kristen. Dari situlah dia penasaran saudaraku.
Dia penasaran, dia kembali ke kota Solo. Dia memutuskan, kalau orang Kristen memang sebaik itu, aku mau coba ikut. Dia masuk ke gereja keluarga Allah di kota Solo, ikut Pondok Daud, saudara. Tuhan jamah hidupnya. Hari itu dia ikut Pondok Daud. Ini kesaksiannya secara pribadi, saudaraku. Sejak dari hari itu, hari demi hari, Tuhan sertai ojek online-nya diberkati, saudaraku. Tidak pernah kosong, tidak pernah kekurangan. Tidak berhenti sampai di sana, saudara. Saya takjub mendengar kesaksian ini. Dan dengar baik, saudaraku, ternyata Tuhan punya 1001 cara untuk menemukan saudara. Bukan kau yang cari Tuhan, ingat baik-baik, saudaraku. Bukan engkau yang memilih Tuhan, kau tidak pernah memilih Tuhan. Tuhan yang mencari dan menemukan engkau. Bapak ini, saudaraku, dia datang ke gereja kita di kota Solo, saudara. Ikut Pondok Daud, dari situlah dia memutuskan terima Yesus. Dan akhirnya, saudaraku, dia ikuti terus gereja kita. Sampai akhirnya dia belajar. Dari hal yang kecil, saudara, memberikan persepuluhan. Dari dia memberikan persepuluhan, dia berkata, aku ini dari orang yang sangat miskin sekali. Aku berdoa Tuhan bukakan jalan, aku pengen punya rumah sendiri. Saudara tahu, dari hal bermula yang kecil. Dia mendapat satu bisnis, digaji 1,3 juta, saudaraku. Dibukakan jalan, 1,3 juta satu bulannya, saudaraku. Gajinya sangat kecil. Tapi dia lakukan dengan setia, saudara. 1,3 juta, terbatas pengeluarannya begitu besar. Tapi dia setia memberikan persepuluhan. Pada saat, saudara, bulan Februari kemarin diumumkan, benih profetik. Bapak ini menaburkan, saudaraku. Saya takjub kadangkala, saudara. Halo, yang sudah menjadi orang Kristen 5, 10, 15 tahun. Kadangkala saya harus malu, saudaraku. Karena kita seringkali imannya kalah dengan orang yang baru terima Yesus, saudara. Bapak ini melangkah, saudaraku. Tahukah saudara, 1 bulan kemudian, dari gaji 1,3 juta diangkat jadi manajer, saudaraku. Gajinya dinaikkan jadi 3 juta. Gajinya dinaikkan jadi 3 juta, masih belum berhenti ceritanya sampai di situ, saudaraku. Dia setia terus. Dia setia ikut Pondok Daud terus, saudaraku. Apa yang Tuhan kerjakan? Tiba-tiba entah dari mana Tuhan gerakkan satu orang yang dulunya pernah berhutang budi kepada dia, saudaraku. Out of nowhere, Tuhan mendengar doanya, keinginannya untuk memiliki sebuah rumah, saudara. Digerakkan orang ini, ditransfer uang sebesar 50 juta begitu saja, saudaraku. Dari uang 50 juta ini, saudaraku, dia pakai untuk modal usaha. Dia pakai untuk DP rumah. Di tahun yang sama, saudaraku, dia sudah bisa berhasil membeli rumah itu dengan semua yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Halo, anak Tuhan, Tuhanmu belum berhenti bekerja, Tuhanmu belum berhenti berkarya. Jangan kehilangan pengharapan atas apa yang engkau lihat di depan matamu, saudaraku. Saat ini kisahmu belum selesai. Jangan hanya lihat yang di depan matamu mustahil. Jangan hanya dengar berita-berita yang menghancurkan imanmu. Tetapi hari ini ambil keputusan, saudara. Pegang teguh janji Tuhan karena dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia akan kerjakan dalam kehidupanmu tepat pada waktunya. Terjadi, tangkap dengan iman engkau yang tangkap. Katakan aminmu yang paling keras. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya melihat, saudaraku, ibadah yang kedua ini sudah mulai berasa ya. Cari tempat kayaknya agak susah ya. Saya berdoakan segera ibadah yang keempat, saudaraku. Soho Capital akan segera punya ibadah yang keempat. Ibadah yang kelima. Gak tahu ibadah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya berdoa akan Tuhan berikan yang jauh lebih besar lagi. Karya Tuhan belum berhenti, saudaraku. Karya Tuhan belum berhenti. Dia terus kerjakan dengan dahsyat. Dia terus kerjakan dengan dahsyat. Saya peringatkan kepada saudara, hari-hari ini terus ada serangan-serangan, saudara. Jangan mau ditipu serangan-serangan. Jangan izinkan, saudara, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, perasaan kita menipu semuanya. Karena mujizat itu masih terus Tuhan kerjakan. Minggu ini saya secara khusus berbicara, saudaraku, tentang kesembuhan batin. Saya berbicara tentang yang namanya healing from bitterness. Sembuh dari luka pahit hati, Pak. Healing from bitterness, saudaraku. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya dalam kehidupan kita ini gak pernah ada di antara satu pun di antara kita ini yang gak pernah terluka. Saya tanya aja sederhana ya. Di sini ada gak yang gak pernah terluka? Angkat tangan, saudaraku. Saya aja gak angkat tangan. Terluka itu setiap kita akan mengalami.
Kenapa pastor? Kenapa setiap kita mengalami terluka sederhana? You live in an unperfect world. Saudara hidup di dunia yang tidak sempurna. Jangankan luka dalam jiwa kita. Jangankan bicara hati kita, Bu. Kita bicara tubuh kita aja. Saudara di sini punya anak yang masih kecil. Kemarin saya lihat tuh anaknya masih kecil. Saya tanya saudaraku. Kita aja jadi mama, nggak usah kita serahin orang asisten untuk menjaga. Kita Bu, jadi mama, jaga anak, meleng dikit kadang kala kebentur kok. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Betul? Yang namanya terluka tidak bisa dihindari. Saudara kira hanya tubuhmu yang bisa terluka. Kalau tubuh bisa terluka, bagaimana lebih lagi dengan jiwa, saudara? Itu sebabnya izinkan saya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Terluka itu wajar. Halo? Halo, terluka itu wajar. Kenapa saya katakan terluka itu wajar? Coba saudara cek dalam diri kita, kalau terluka itu bukan sesuatu yang wajar dan Tuhan tahu bahwa itu selalu terjadi, tubuhmu tidak dibekali self healing, saudara. Betul? Kalau kita scratch, bahkan seringkali scratch ringan, saudara nggak obatin pun nutup sendiri kan? Why? Because God knows. Tuhan tahu. Setiap dari kita pasti terluka. Saya ulang saudara, terluka itu wajar. Tapi menyimpan luka itu berbahaya. Menyimpan luka itulah yang akan menjadi satu ground, satu celah. Akar pahit di mana pencuri bisa masuk, mencuri, merampas, membunuh, membinasakan saudara. So be careful. Be careful. Hati-hati. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini engkau masih menyimpan luka, masih menyimpan kemarahan dalam dirimu. Saat ini juga saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan, segera bereskan. Lepas, bereskan. Efesus 4:31 kita buka yuk. Apa kata firman Tuhan? Efesus 4 ayatnya yang ke-31. Sama-sama baca ya. Dari ujung sampai depan, paling depan saudaraku. Kita baca sama-sama 2, 3. Segala kepahitan. Berhenti sampai situ dulu. Cek diri kita sendiri. Cek. Masih ada enggak kepahitan? Masih ada enggak pahit hati? Cek. Pahit hati kepada istri. Pahit hati kepada suami. Masih ada enggak pahit hati saudaraku? Satu persatu cek. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, saudaraku. Firman Tuhan ada untuk dilakukan. Cek, masih ada enggak, saudara? Apa yang orang lain katakan dan terus terngiang-ngiang, saudaraku? Apa orang yang lain lakukan dan terus masih terus menghantam diri kita? Cek, ada kepahitan enggak? Kita lanjutkan berikutnya. Yuk baca. Segala kepahitan, segala apa? Kegeraman. Pernah enggak, saudara? Saudara diperlakukan tidak adil, jengkelnya itu sampai rasanya tuh itu kegeraman. Pernah? Saudara rasanya enggak terima. How can it be? Kalau yang kita orang Tionghoa saudara bilangnya bocengli. Enggak masuk akal. Kok bisa? Apa salahku sehingga layak diperlakukan seperti itu? Itu kegeraman. Kalau itu ada saat ini saudaraku, tangkap dulu. Ambil dulu. Kita lanjutkan. Segala apa lagi? Kemarahan. Oh, berapa banyak di sini yang ada dalam kemarahan. Karena ini dilanjutkan di sini pertikaian. Ada yang tadi mau datang ke gereja marah-marahan dulu. Gak usah angkat tangan, saudara. Ada yang tadi sampai di mobil aja masih berantem. Begitu masuk ke gereja sudah shalom. Loh, orang Kristen tuh lucu loh, saudara. Ada tombolnya kok, saudara. Saya tuh pernah lihat saudara pasangan suami istri. Lucu sekali. Jelas-jelas sebelum saya lewat tuh lagi berantem kenceng saudaraku. Lagi berantem, saya tuh lihat sendiri saudara. Begitu saya lewat, shalom pastor. Saya lewat, saya salami tapi saya hati geli saudara. Orang Kristen tuh punya tombolnya saudara. Kalau dipencet berubah wajahnya saudara. Segala pertikaian, ayo cek satu-satu. Cek satu-satu, masih ada enggak pertikaian? Kita lanjutkan yuk. Segala apa? Fitnah.
Berapa banyak di sini yang hari-hari ini terus terngiang-ngiang. Fitnah itu masuk. Saudara pikir-pikirkan terus, aku sebenarnya ngelakuin apa sih? Apa benar sih aku memang begitu? Apa jangan-jangan memang begitu? Itu mengganggu saudara di sini terngiang-ngiang terus. Yuk sama-sama yuk kita baca yuk. Apa yang Tuhan mau lakukan? Yuk. 2, 3. Hendaklah dibuang. Berdiri semua saudaraku, berdiri semua. Bangkit berdiri semuanya. Oke? Oke ya, sepakat ya, biar gak ngantuk ya. Siang hari ini saya mau pulang dari sini gak boleh sama. Amin. Jangan mau dicuri terus saudaraku. Aduh, iblis tuh nyuri sudah terlalu banyak. Coba senggol kiri kanan, sadar. Orang Kristen tuh ya dicuri kok ya gak sadar-sadar gitu loh saudaraku. Ketika saudara simpan semua akar pahit itu sesungguhnya dia sedang mencuri sukacitamu. Dia mencuri damai sejahteramu. Kenapa dibiarkan? Yuk sama-sama yuk sekarang. Tutup mata jangan lihat kiri kanan. Ambil dari dalam hatimu kepahitan. Yang ada kepahitan ambil, nggak tenang saudaraku, nggak ada yang lihat. Saya juga nggak lihat, saya tutup mata. Ambil dalam hatimu yang masih ada kepahitan, ambil. Set. Buka mata, angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi, oke? Oke ya saudara, masukin kantong dulu. Oke, dah aman ya, sudah keluar dari hati kita. Berikutnya lagi yuk, ambil lagi setiap kegeraman, set. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, masukin kantong lagi. Oke, sudah. Sekali lagi saudaraku, ambil lagi kemarahan, set. Masukin kantong lagi. Ambil lagi sekali lagi pertikaian, set. Masukin kantong lagi, ambil sekali lagi yang terakhir yuk, set. Fitnah. Masukin kantong lagi. Sudah? Sudah ya? Yang sudah masuk kantong jangan dibalikin lagi. Ya? Semuanya sudah masuk kantong. Yuk dari kantong sama-sama. Ambil. Kali ini lebih gede saudara. Tadi kan satu-satu kecil. Ini sekarang sudah kumpul nih di kantong saudara. Kan gede nih. Nih rada susah ngambilnya saudara. Coba dikeluarin sekarang yuk. Set! Dapat ya? Rada gede nggak bisa gini saudara. Gede. Oke ya? Gede ya? Dapat ya? Oke. Sekarang firman Tuhan katakan apa? Yang mantap buangnya, buang. Oke, injak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Lihat kiri kanan, kasih salam. Sudah dibuang Bu. Oke, sudah hilang. Kalau tadi yang saudara lupa gara-gara ikutin pendeta, juga terpaksa sudah sama hilangnya saudaraku. Oke. Jadi jangan diambil lagi yang sudah jadi sampah. Yang mengerti aminnya yang paling keras, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pulang dari tempat ini tidak lagi ada akar pahit. Pertanyaannya sekarang saudara, kalau kita tahu bahwa kita nggak boleh simpan semuanya itu. Kita harus buang. Tapi gimana caranya? Gimana caranya supaya kita ini bisa mengalami kesembuhan dari semuanya itu saudaraku? Kata orang, mengampuni, melupakan nanti dulu. Loh itu kan klise saudara. Orang Kristen tuh ya kalau ditanyain kadang saya tuh ketawa loh saudara. Sudah mengampuni, sudah pastor, saya mengampuni, melupakan nanti dulu saudara. Besok-besok lagi diingat lagi, besok-besok lagi kamu kan dulu begini saudaraku. Tapi hari ini saudara kita belajar bagaimana supaya kesembuhan itu, pemulihan itu, restorasi total itu sungguh-sungguh terjadi atas hidupmu. Ada 2 kunci saja yang saya mau bagikan, sudah catat cepat. Yang pertama, forgiveness, pengampunan. Kita buka yuk Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25, sama-sama kita baca ya dengan suara keras 2-3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara itu sejak terima Yesus, saudara dikasih tiket pas Bu, free tiket. Kapanpun kita cari Tuhan, Tuhan ada. Enak kan saudara? Enak kan? Udah dapat free tiket. Tapi free tiketnya itu tulisannya forgiveness. Yang mengerti katakan amin. Unless you forgive, you cannot use the ticket. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan yang kau sembah Yesus Kristus, dia creatormu? Boleh lambaikan tangan? Yes. Saudara semua percaya bahwa dia creator. Really? Sungguhan? Sungguhan percaya? Amin sungguhan loh sudah.
Beneran loh. Pendeta kalau ngomong jangan percaya, nanti dijebak saudara. Kalau saudara percaya bahwa dia itu adalah penciptamu, artinya saudara percaya bahwa he knows better than you. Yang mengerti katakan amin? Kalau dia menciptakan mekanisme dalam dirimu bahwa tidak ada jalan pemulihan selain dari pengampunan, trust me, maka itu satu-satunya jalan Bu yang bisa kita tempuh. Itu sebabnya pada saat Petrus datang kepada Yesus, Matius 18, boleh media bantu saya? Ayatnya yang ke-21. Kita lihat yuk. Saudaraku, saudara yang melihat karakter Petrus dalam Alkitab, seharusnya saudara tahu Petrus itu orang yang cukup, Petrus itu orangnya tuh bukan tipe yang gampang nyimpen ya saudaraku. Dia tuh tipe yang bahkan gampang marah, gampang ini. Dia bukan tipe orang yang ini saudaraku. Tapi coba saudara lihat, apa kata Petrus saudara? Tuhan, kira-kira loh saudara, orang dalam kondisi seperti apa yang sampai ngomong gini? Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni? Kira-kira? Saudara kalau sampai ngomong kayak gitu berarti dalam kondisi apa? Itu? Saudara mengerti? Berapa kali aku harus mengampuni? Dan kata-kata Petrus ini sudah agak mengandung kata-kata yang menyindir loh saudara. Coba, dia tanya sama Yesus gini saudara, berani-beraninya dia tanya sama Yesus. Sampai 7 kali? Loh ini kan saking jengkel tuh saudara. Dia itu tahu kalau tanya Yesus pasti disuruh ngampuni. Dia tanya kalau gitu aku harus ngampuni berapa kali? 7 kali. Saudara harus ngerti ketika orang Ibrani, orang Yahudi saudaraku berkata 7 kali, mereka tuh tahu di benak mereka angka 7 itu angka sempurna. Mereka enggak ngomong tentang angkanya, sekedar ngomong 7 saudara. Ketika mereka berbicara angka 7, mereka tahu di benak mereka itu angka sempurna. Jadi waktu Petrus bilang, sampai 7 kali. Tapi bukankah saudara tahu bahwa saudara punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat lagi dari muridnya saudaraku? Coba buka ayatnya yang ke-22, kita lihat yuk, apa jawab Yesus? Apa? Yesus berkata apa? Bukan. Yesus kok dilawan, saudara? Coba kita baca sama-sama 2-3, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jadi bukan hanya 7 kali, Petrus sok pinter, 7 kali. No. 70 kali, 7 kali sehingga seterusnya dalam kehidupan saudara yang ada adalah kemerdekaan. Engkau tidak lagi terikat. Berapa banyak yang tahu orang itu yang tidak bisa mengampuni saudaraku yang masih terikat dengan sakit hati. Hidupmu tuh sebenarnya enggak bebas. Betul? Coba saya tanya kira-kira yang di sini yang paling gede siapa ya? Siapa ya yang paling gede ya pembawaan? Siapa ya yang paling gede? Kok saya nggak lihat ya? Ada nggak ya yang cukup gede ya? Siapa ya? Ya salah satu lah sudah, yang ini aja deh. Nggak, saya tenang, nggak saya suruh maju. Ya udah langsung gini, salah duduk nih di depan. Enggak saudaraku. Katakan, Bapak ini saudaraku. Saya manggilnya Bapak, masih muda juga, tapi oke lah saya panggil Bapak aja. Bapak ini saudaraku katakan, seperti Bapak ini kira-kira sudah, suruh lari. Putar balik, ujung ke ujung gampang nggak? Gampang lah ya saudaraku, gampang lah, gampang. Pertanyaan saya, kira-kira orang yang sama saya ikat kakinya dari atas sampai tangannya, dari bawah sampai tangannya ke atas seperti ini saudaraku, kira-kira orang yang sama bisa bebas lari enggak Pak? Enggak ya. Yang ada saudaraku malah bahaya saudaraku. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Orang yang hidupnya masih dikuasai dengan sakit hati, rencana Tuhan tidak bebas bergerak atas hidupmu. Kabar baiknya, saya punya kabar baik buat setiap saudara di tempat ini. Kau tidak perlu mengampuni seorang diri, Bu. Kabar baiknya, engkau bisa mengampuni bersama dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana, saudara? Mengampuni dengan kekuatan kita, saudara. Kadangkala, saudara, kita itu berusaha cari akal. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah kasih perintah, ampuni. Kita masih cari cara, saudara. Loh manusia itu kan kreatif, saudara. Betul ya? Betul kan? Tuhan sudah kasih perintah, semua perintah Tuhan itu selalu, manusia itu punya jalan untuk mengakali saudara. Termasuk perintah Tuhan ampuni. Jalannya manusia apa saudara? Disembunyikan. Udah deh gak usah, aku oke kok, I'm okay. Loh saudara, luka itu gak kelihatan, tapi ada cirinya loh Bu. Ada cirinya.
Minggu lalu masih ingat gak cirinya orang terluka apa? Hah? Sensi. Sensi. Saudara yang jadi sedikit-dikit sensi, dikit-dikit sensi? Ya, cek saudaraku. Jangan-jangan bukan orang lain di kiri kananmu yang salah. Jangan-jangan. Loh, orang yang terluka ada cirinya, saudara. Cirinya kemarin apa lagi? Ada yang masih ingat? Orang terluka sukanya deket-deket yang terluka. Ya kan? Ibu-ibu kalau bapak-bapak kan jarang baper. Yang baper kan ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya tanya lah yang di depan aja nih. Lagi jengkel nih, jengkel. Sama teman tetangga sebelah. Cerita sama suami. Pak, itu ya, ibu itu ya, itu ya. Gak ada tuh, dia gak masuk akal. Saya tanya saudaraku, sebagai suami yang baik menurut saudara, harusnya gimana? Enggak. Mungkin itu bukan maksudnya gitu, kamu aja salah paham. Betul, kalau dia ngasih nasihat begitu, bagus kan saudaraku, bagus ya. Saudara yang lagi sakit hati, lagi baper, digitukan suami. Saudara langsung bilang, bisa bilang begini, amin, 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 puji Tuhan, haleluya, bisa? Nonsen. Mau saudara WL, mau saudara pengkhotbah, saya aja kalau lagi jengkel begitu suami jawab begitu juga bawaannya saudaraku. Langsung keluar. Apa? Saudara pasti bilang apa? Kamu kok belain orang lain? Betul? Betul ya? Orang kalau lagi sakit hati saudara, senangnya deket-deket orang yang bisa merasakan. Kalau apa sih? Curhatin saudara. Gak bela, jawab, bener, kamu bener, aku juga pernah ngalami persis sama kayak kamu. Wah langsung, pantesan. Gitu? Orang sakit hati itu gak bisa disembunyikan saudara. Saudara boleh berkata I'm okay, saudara boleh berkata everything is okay, I forgive, whatever you say. Saya selalu katakan ini, your actions speak louder than your word. Jangan dengar ininya, lihat ininya loh. Orang boleh ngomong apapun, tapi tindakanmu tidak bisa menipu dirimu sendiri. Trust me, saudara. Saudara mau pakai 1001 cara untuk dipulihkan, trust me. Bahkan saudara mau pakai cara yang paling enak. Apa sih saudara? Kalau orang disakiti itu paling enak apa saudara? Hah? Paling puas kalau bisa apa? Apa ada saudara ditampar pipi kanan? Pastor, Alkitab bilang kasih pipi kiri. Serius beneran? Ada yang amin di sini? Loh, kok nggak ada yang amin, sudah? Pastor, tampar pipi kanan, tampar 10 kali pipi kirinya. Loh, orang Kristen itu kan paling senang nyiptain ayat sendiri tuh, saudaraku. Iya kan? Enak kan, saudara? Tapi dengar baik, saudara. Tidak peduli saudara balaskan dendam saudara. Saudara bisa tanya pada orang-orang yang sudah pernah melakukannya. Tanya dalam hati mereka. After they did it, apakah setelah itu mereka bisa menemukan damai dalam hati mereka? Yang saya tahu, kisah-kisah yang masuk di telinga saya, mereka selalu berkata, for a while, they feel satisfied. Setelah itu, emptiness again. Kosong. Balas dendam gak akan bisa, saudaraku. Dia memberikan hanya satu jalan kepada pemulihan. Namanya adalah pengampunan. Dan ketika dia memberikan satu jalan ini, dengar baik saudaraku. Itu sebabnya dia juga berkata, 1 Yohanes 4:19, saudara buka. We love because he first loved us. Dia gak nyuruh saudara mengasihi tanpa memberi loh saudara. Tuhan kita tuh baik kan saudaraku? Tidak ada satupun yang ada dalam hidup ini kalau bukan dari dia asalnya. Dia berkata, ampuni. Kenapa? Karena dia terlebih dulu sudah menerima saudara apa adanya. Ampuni bersama dengan Tuhan saudara. Jangan ampuni sendiri Pak, berat. Apa yang dimaksud dengan mengampuni bersama dengan Tuhan? Saudara minta kasih Allah masuk dalam hatimu. Mengalir dalam hatimu saudaraku. Gak bisa tanpa itu. Boleh gak ya saya minta tolong satu pemain keyboard ada di depan atau sudah ready? Sorry ya IO ya, pendetanya suka improvisasi saudaraku. Boleh ada satu worship leader atau singer bantu saya di depan? Oke, sambil kita jalan saudaraku. Tahukah saudara, momen di mana saudara mengizinkan dirimu dipenuhi kasih Allah.
Itu sebabnya kadang-kala saudara pernah nggak datang ke gereja, nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis sendiri. Kayak orang gila. Pernah ya? Pernah ya? Saudara tahu kenapa? Karena bensinnya di sini itu udah kosong, saudara. Mobil butuh bensin. Bensinnya manusia, Pak, kasih. Hanya satu sumber kasih, saudara. Namanya Yesus Kristus Tuhan.